warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvian Bakari dari kelas D, jurusan Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Tujuan saya dalam membuat video ini untuk pemenuhan tugas dari Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Pidiawati Munoarfa. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang fungsi bahasa Indonesia, manfaat mempelajari bahasa Indonesia, ragam bahasa lisan ilmiah, dan ragam bahasa tulisan ilmiah. Fungsi bahasa Indonesia secara umum dibagi menjadi 4 bagian, yaitu sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia memiliki fungsi umum, yakni sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, momen tak boleh kita lupakan adalah Sumpah Pemuda. Dari peristiwa itulah muncul kesadaran berbahasa satu, bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu sebagai alat komunikasi. Selaku makhluk sosial yang memerlukan orang lain sebagai mitra berkomunikasi, manusia memakai dua cara berkomunikasi, yaitu verbal dan non-verbal. Berkomunikasi secara verbal dilakukan menggunakan media bahasa, yaitu lisan dan tulis, sedangkan berkomunikasi secara non-verbal dilakukan menggunakan media berupa simbol, isyarat, kode, atau bunyi. Yang ketiga yaitu sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung kondisi dan situasi yang dihadapi. Yang keempat yaitu sebagai alat kontrol sosial. Kontrol sosial yang sangat mudah diterapkan adalah sebagai alat peredam rasa marah. Contoh penerapannya yaitu di saat kita berkomunikasi atau berbicara dengan orang tua, tentunya kita perlu menghargai dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Manfaat mempelajari bahasa Indonesia antara lain sebagai berikut, yaitu 1. Menumbuhkan rasa cinta tanah air. Dengan belajar bahasa Indonesia secara tidak langsung, kita telah menghargai sejarah dan perjuangan para pahlawan dan meningkatkan cinta kita terhadap tanah air. Yang kedua, melestarikan bahasa Indonesia. Dengan mempelajari bahasa Indonesia secara tidak langsung, kita sedang berusaha untuk melestarikan bahasa Indonesia. Yang ketiga, memudahkan komunikasi. Dengan belajar bahasa Indonesia, kita bisa dapat berkomunikasi dengan orang yang berasal dari daerah yang berbeda. Yang keempat, mengenal nilai-nilai luhur dan budaya Indonesia. Dengan belajar bahasa Indonesia, kita juga akan diajarkan tentang pantun, puisi, pepatah, dan lainnya tersebut. Kita dapat mengenal nilai-nilai luhur bahasa Indonesia. Yang kelima yaitu menumbuhkan ide-ide kreatif. Dengan belajar bahasa Indonesia, kita juga akan belajar menghasilkan karya sastra yang indah dan enak dibaca oleh semua orang. Contoh penyerapannya yaitu pada saat kita berdiskusi dalam memberikan pendapat dan pertanyaan, kita akan menggunakan bahasa yang benar dan baik agar apa yang kita sampaikan bisa mudah dimengerti. Ragam bahasa lisan ilmiah merupakan bahasa yang digunakan oleh pemakai bahasa dalam berkomunikasi. Contoh penerapannya yaitu pada saat kita melihat orang yang sedang berpidato atau memberi sambutan dalam situasi perkuliahan. Ragam bahasa tulisan ilmiah menggunakan huruf sebagai unsur dasarnya. Hal ini berkaitan dengan ejaan, tata bahasa, dan kosakata. Contoh penerapannya yaitu di saat kita diberikan tugas oleh dosen untuk membuat sebuah makalah atau PPT.
Itulah penjelasan beberapa materi tentang fungsi bahasa Indonesia, manfaat mempelajari bahasa Indonesia, ragam bahasa tulisan ilmiah, dan ragam bahasa lisan ilmiah. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.